Guru, mari kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi nama Tuhan, menaikkan penyembahan kita bagi nama Tuhan. Dan yang terlebih lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersaat teduh sejenak. Cuma Tuhan, kita mau angkat penyembahan kita bagi nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara membuka jalan, membuka jalanku. Cara untuk menolong
Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Kami mengucap syukur kami masih boleh diberikan kesempatan hadir di tempat ini Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita masih mau terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa di dalam Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Kuasa darahnya, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus ada segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus ada segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus ada segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, kita masih terus memuji memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan.
terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Semakin malu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Semakin malu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman dalammu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk. Tiba saatnya bagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya.
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami ada siang hari ini karena kami percaya Engkau yang membuatnya kami ada. Kami siapkan hati dan pikiran kami saat ini menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Karena ada kuasa dalam firman-Mu yang akan membantu kami. Yang akan menolong kami. Untuk kami bisa menjalani hari-hari di hidup kami. Itu sebabnya buatlah kami mengerti ya Tuhan, dan buatlah kami mampu juga untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami terima dalam hidup kami. Bapa, pakai hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, sehingga lewat firman-Mu semua kami yang ada diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Apapun yang terjadi kita gak punya alasan untuk berkata Tuhan gak baik. Karena kita tetap dimampukan sampai hari ini. Agak panas saudara ya. Tetapi panas ini akan membantu kita untuk kita konsentrasi kepada firman Tuhan ya. Karena ini jam-jam yang rawan juga, jam tidur siang. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita buka Alkitab kita bersama. Dan kita akan melihatnya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-28 kita akan melihat ayatnya yang ke-18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katakan amin. Saudara, saya mau menekankan firman Tuhan siang hari ini di ayatnya yang ke-20. Di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah dia memerintahkan mereka mengabarkan Injil, lalu Yesus menekankan pernyataan yang luar biasa, yaitu Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pada waktu Yesus berbicara di ayat ini kepada murid-muridnya, ini masih merupakan janji. Amin, saudara. Yesus menyuruh murid-murid pergi memberitakan Injil, terus Yesus bilang begini, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa." Masih merupakan janji. Tetapi kalau ayat ini kita terima siang hari ini udah bukan janji lagi. Tetapi janji yang tergenapi. Amin, saudara. Dan firman Tuhan menyuruh kepada kita untuk kita mengetahuinya. Kita tuh harus benar-benar tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sampai hari ini, saudara. Walaupun kita tidak melihat secara mata jasmani, bentuk penyertaan Tuhan seperti ketika Tuhan ada bersama dengan murid-murid. Mereka lihat dengan mata jasmani, saudara. Tetapi kan firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa hidup kita sekarang ini, bahkan yang hidup di akhir zaman ini, hidupnya bukan karena melihat. Tapi karena apa? Percaya. Maka saya bersyukur tadi lagu sebelum firman Tuhan adalah aku percaya. Percaya kepada janji Tuhan yang memang di ayat ini janji yang sudah digenapi Tuhan dalam hidup kita.
Tidak boleh ada di antara kita yang gak tahu bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan. Nggak boleh, saudara. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan ketahuilah, disuruh mengetahui bahwa Tuhan menyertai. Walaupun, saudara, setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid lupa kepada perkataan ini. Lupa sama sekali, saudara. Setelah mereka secara mata jasmani tidak lagi melihat Yesus ada bersama dengan mereka, kita tahu kondisi mereka, saudara. Setelah mereka lihat Yesus mereka, Tuhan mereka itu mati di kayu salib, lalu sudah dikuburkan, maka goyah kepercayaan mereka. Mereka lupa nih kepada perkataan Yesus. Mereka sudah tidak lagi melihat secara jasmani. Yang mereka tahu Yesus sudah ada di dalam kubur. Takut mereka, saudara. Bahkan Alkitab mencatat ketika mereka mau berkumpul saja mereka sampai mengunci pintu dan jendela, saudara. Karena apa? Karena mereka takut ditangkap. Nanti jangan-jangan kita akan disalibkan. Seperti Yesus. Maka mereka takut, saudara. Siapa yang akan menolong kita lagi? Yesus sudah nggak ada. Karena mereka udah nggak ngelihat secara mata jasmani. Tapi untunglah ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus mengingatkan mereka akan perkataan Yesus. Roh Kudus membantu mereka berjalan dengan penuh kepercayaan. Dan ketika mereka melayani, mengabarkan Injil, saudara, mereka melakukannya dengan cara yang luar biasa. Bukti bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan penyertaannya sampai hari ini tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tahu, saudara. Walaupun secara mata jasmani kita nggak lihat, tapi kita harus tahu bahwa kita disertai Tuhan. Haleluya, saudara. Untuk lebih kita tahu bahwa kita disertai Tuhan, saya ingin memberitahu kepada kita arti kata menyertai dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ada 4, saudara. Arti kata menyertai dalam Kamus Bahasa Indonesia. Supaya kita lebih yakin nih. Bahwa kita tuh disertai Tuhan sampai hari ini. Yang pertama arti kata menyertai adalah mengiringi atau membarengi. Itu arti kata menyertai. Mengiringi. Mengiring itu ada seseorang yang di belakang kita yang mengiringi kita. Tapi kalau membarengi itu jalan di samping kita. Berarti Tuhan janji, ketahuilah aku menyertai kamu. Berarti dia mengiringi kita. Dan dia membarengi jalan hidup kita. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua dari kata menyertai adalah dia menemani. Berarti kita nggak pernah sendiri. Dia menemani, mengawani dan mendampingi. Mendampingi hampir sama dengan membarengi, jalan di samping. Tapi menemani artinya kita nggak sendiri. Amin, saudara. Ini kita harus tahu. Saya dalam masa pelayanan saya, selama 28 tahun saya percaya saya nggak pernah sendirian. Walaupun kadang-kadang kalau pelayanan keluar kota saya harus sendirian gitu. Tapi saya percaya ada Yesus yang menyertai saya. Ketika saya ada di udara kah? Ketika saya ada di laut kah? Ketika saya ada di darat kah? Saya percaya dia menemani saya. Dan saudara juga harus merasa dan harus mengetahui akan hal ini. Anda tidak pernah sendiri. Sekalipun Anda tidak melihat dia secara jasmani. Tapi kita tahu arti kata menyertai adalah menemani dan mendampingi. Nggak pernah sendiri. Haleluya, saudara. Saya percaya kalau saya tanya satu-satu, saudara akan pernah punya momen-momen tertentu ketika saudara merasa ada Yesus menemani Anda. Sementara orang-orang di sekitar Anda udah nggak peduli gitu. Udah nggak punya rasa simpati atau empati kepada saudara. Secara manusia, saudara tidak ada yang menemani sendirian. Tapi percayalah bahwa ada Yesus yang menemani Anda. Haleluya. Kalaupun ada yang terkena COVID. Aduh saudara, ini sakit COVID
sakit corona ini ada sakit yang gak enak. Bukan gak enak karena dia mengancam nyawa kita, tetapi yang lebih daripada itu adalah gak ada yang dampingin kita. Betul. Kalau sakit jantung, kalau sakit tipes, demam berdarah, habis operasi, ada yang menemani kita. Di satu kamar kita gitu saudara. Ada yang nyuapin kita, ada yang ajak kita ngobrol gitu. Kita minta apa dia ambilin. Tapi kalau corona nggak boleh, sendirian. Nah, saya dengar kesaksian dari Bapak Gembala saudara. Ketika dia kena COVID saudara. Aduh saudara, nggak ada yang nemenin saudara. Sampai dokternya aja nggak datang, cuma lewat telepon. Sampai Bapak Gembala tanya, dok nggak datang dok? Wah cukup lewat telepon aja. Nggak ada. Bahkan kalau mau minta apa-apa susah. Sedangkan obat aja diantar cuma depan pintu, katanya ditaruh, susternya keluar lagi. Tetapi sekalipun Anda harus mengalami hal seperti itu dalam tanda kutip, tidak ada seseorang yang Anda kenal yang ada di samping Anda, yang Anda bisa lihat dengan mata jasmani, tapi percayalah Anda punya satu pribadi yang luar biasa. Yang lain boleh tinggalkan Anda, tapi dia gak pernah tinggalin kita. Dia menyertai kita. Ini arti kata menyertai. Untuk meyakinkan kita bahwa dia menemani kita, saudara. Kalau kita lihat pengertian kata menyertai dari yang pertama dan yang kedua, sepertinya belum ada sesuatu yang dia lakukan dalam hidup kita. Dia cuma membarengi, mengiringi, menemani kita. Belum ada sesuatu. Tapi pengertian kata menyertai yang ketiga, dari Kamus Bahasa Indonesia kita lihat. Artinya yang ketiga adalah ikut serta, atau menemani, atau membantu, atau menolong kita. Dari pengertian yang ketiga, kata menyertai, sudah ada sesuatu yang dia lakukan. Dia menolong kita. Dia membantu kita. Jadi pada waktu kita harus menghadapi satu beban yang kita pikul dalam hidup kita, saudara kita bisa berdiri sampai hari ini dengan beban yang mungkin begitu berat yang orang lain gak tahu, tapi kita bisa kuat nih sampai hari ini. Yang kalau kita lihat secara manusia, kita gak sanggup, gak kuat gitu, gak mampu. Tapi ternyata kita bisa mampu sampai hari ini. Berarti ada satu pribadi yang tidak terlihat yang membantu kita. Mungkin beban itu ada di pundak kita, tapi ada tangannya yang membantu kita mengangkat beban itu sehingga kita tidak dikalahkan oleh beban di hidup kita. Dia yang menolong kita. Haleluya saudara. Ini hebatnya Tuhan kita. Dan kita disuruh mengetahui akan hal ini. Maka saya perlu menyampaikan firman Tuhan akan hal ini. Supaya apa? Anda benar-benar tahu. Supaya setelah Anda dengar khotbah hari ini, Anda gak khawatir lagi. Anda gak takut lagi. Anda gak merasa sendiri. Dimanapun Anda berada, Anda yakin Tuhan menyertai Anda. Anda gak takut dengan beban-beban hidup yang harus Anda pikul. Gak takut lagi, saudara. Pasti Tuhan menolong. Haleluya. Pengertian kata yang keempat. Dari kata menyertai, ikut serta atau ikut mengambil bagian. Saya suka dengan kata ikut mengambil bagian. Artinya apa? Tuhan terlibat. Ketika kita hadapi masalah, dia terlibat. Ikut menolong kita dalam masalah itu. Sudah. Aduh, kalau Tuhan yang membantu kita, kalau Tuhan yang terlibat dalam pelayanan kita, kalau Tuhan ikut terlibat atau kita libatkan dalam bisnis usaha kita, waduh, pasti dia tolong kita. Pasti dia bantu kita. Amin, saudara. Pasti. Dia tahu segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Ikut membantu. Saudara, saya lupa udah pernah bersaksi atau belum tentang berkat yang Tuhan berikan ketika saya membutuhkan berkat itu, saudara. Satu waktu, saudara, ketika pandemi terjadi ini, saudara. Sementara banyak gereja tutup, bahkan persekutuan doa kantor-kantor tutup, saudara. Saya adalah hamba Tuhan full timer. Yang hidup dari kemurahan Tuhan.
Saya tidak punya bisnis sampingan, saudara. Saya bukan seorang pengusaha, tampang doang ada. Badan gede, kulit putih, mata sipit, tampangnya doang ada pengusaha. Tapi saya hamba Tuhan yang benar-benar hidup dari kemurahan Tuhan. Nah sementara gereja banyak tutup, maka secara manusia tidak ada pemasukan dalam hidup saya. Sementara masih ada cicilan-cicilan yang harus saya bayar. Nah satu waktu saya diperhadapkan dengan satu masalah ketika cicilan itu jatuh tempo, saudara. Sementara keuangan saya tidak bisa untuk membayar cicilan itu. Maka walaupun saya hamba Tuhan, tapi saya adalah manusia biasa, kekhawatiran itu muncul. Deg-degan, saudara. Sekarang saya baru tahu yang bikin deg-degan hati jantung itu dua. Jatuh cinta sama jatuh tempo. Dua-duanya bikin deg-degan tuh, saudara. Terus saya mau lari kemana, saudara? Saya tidak bisa lari kepada manusia. Karena saya pernah mengalami sesuatu dan saya berharap kepada manusia, kepada orang-orang tertentu yang menurut saya bisa menolong saya. Tetapi Tuhan mempermalukan saya, saudara. Benarlah apa kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya punya pengalaman di ayat itu, saudara. Maka saya kapok dan saya nggak mau andalin lagi manusia. Karena saya dipermalukan Tuhan. Ketika saya andalkan manusia, kapok saya. Maka saya larinya kemana? Ke Tuhan. Saya ambil gitar. Saya menyembah Tuhan, nangis sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Saudara, setengah jam selesai dari menyembah Tuhan, ada WA masuk. Isinya, shalom Pak Yofi. Apa kabar? Dari satu orang yang saya kenal tapi gak terlalu dekat. Pada waktu itu, saudara. Shalom Pak. Puji Tuhan kabar saya baik. Gimana kabar Bapak? Doa saya Bapak baik dan keluarga. Oh iya Pak, puji Tuhan saya baik juga. Pak, boleh minta tolong gak Pak? Dia bilang begitu. Aduh, dalam hati saya lagi susah, dia minta tolong sudah. Oh iya Pak, boleh. Kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Pak, minta tolong dong Pak, kirim nomor rekening Pak Yofi. Mbak, saya mau tanya sama Mbak baju merah. Kalau ada orang minta tolong seperti itu, ditolongin gak? Saya gak ngeliat mukanya tersenyum, tapi dari pundaknya tersenyum, jadi dia ketawa. Dalam hati gak usah minta tolong gitu. Kasih. Oh iya Pak, ada apa? Enggak Pak, muka Pak Yofi muncul dari minggu lalu Pak. Tapi sorry Pak, saya sibuk dalam pekerjaan, jadi saya lupa. Tapi barusan nih Pak, muka Pak Yofi muncul dan gak hilang-hilang Pak. Saya gak tahu dari tengking atau belum gitu. Gak hilang-hilang Pak. Jadi saya ingat lagi, aduh iyalah Tuhan suruh saya berkati Pak Yofi. Jadi tolong Pak minta nomor rekening. Saya bilang, aduh Pak, luar biasa ya. Saya baru aja selesai berdoa setengah jam yang lalu. Oh pantes Pak. Berarti ini maunya Tuhan. Tolong ya Pak Yofi ya kirim. Udah singkat cerita saya kirim. Nggak berapa lama, setengah jam lebih kalau saudara, dia kirim butik transfer saudara. Sejumlah uang yang saya butuh untuk bayar cicilan saya. Tuh saudara. Saya tahu kenapa saudara nggak tepuk tangan. Karena yang ditransfer bukan saudara. Tapi saya. Nggak ada tepuk tangan sih saudara. Ini yang kata menyertai yang keempat, dia ikut ambil bagian. Aduh saudara. Bahkan setelah itu 1 minggu kemudian saya ketemu orangnya dan orangnya bersaksi kepada saya. Pak sebenarnya bukan segitu saya mau kasih kepada Bapak. Oh ya Bapak mau kasih saya berapa? Di bawahnya Pak. Loh kok bisa berubah Pak? Nggak tahu Pak. Begitu saya mau klik kirim ke Pak Yofi setelah nomor rekening dan namanya cocok, saya mau okein, nggak bisa Pak. Tangan saya ada yang nahan Pak. Mau tekan naik lagi, kayak main panco gitu saudara. Lalu Tuhan bilang, bukan segitu jumlahnya. Terus jumlahnya saya rubah Pak, saya naikin. Setelah jumlahnya saya naikin, tidak ada satu kekuatan yang menahan tangan saya. Bahkan tangan saya jatuh sendiri Pak. Oke, dan itu berkat yang terkirim. Dan ternyata segitu ya Pak yang Pak Yofi butuhkan. Bayangin saudara. Dia ngomong begitu gimana enggak saya makin bangga kepada Tuhan saya yang bukan cuma janji menyertai tapi menggenapi janjinya. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini artinya dia ikut ambil bagian. Bayangin saudara. Dia ikut ambil bagian, dia terlibat dalam cicilan saya. Dalam hal cicilan aja dia ikut ambil bagian, dia terlibat. Apalagi dalam kehidupan dan masa depan Anda.
Ini yang harus kita tahu. Saudara, dari 4 arti kata menyertai aja, saya sudah merasakan Tuhan saya dahsyat dalam hidup saya. Dan 4-empatnya saya rasakan dalam hidup saya. Saya rasa dia menemani saya. Saya rasa banget dia mendampingi saya. Saya rasa banget dia membantu saya dalam setiap masalah di hidup saya. Saya rasa banget saudara bahwa dia ikut ambil bagian dalam segala perkara di hidup saya. Ini aja saya udah bangga dari arti kata menyertai. Dan sekarang saya mau kasih satu lagi buat saudara. Supaya saudara benar-benar tahu. Dan tidak lagi ada sedikit pun keraguan-raguan dalam hidup saudara kepada dia yang menyertai saudara. Saudara, kita kembali ke ayatnya yang ke-18. Pribadi seperti apa sih yang menyertai kita? Ayat 18 saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, Yesus mendekati murid-murid dan berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku. Jadi kayak gimana ya saudara? Saya turun dari mimbar ini mendekati mbak yang baju merah. Saya deketin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Bukan cuma sekedar ngomong. Tapi Yesus sedang menunjukkan siapa dia kepada murid-muridnya. Karena ayat ini berkata seperti itu. Yesus mendekati mereka. Kayak saya turun dan mendekati saudara. Dan bilang begini, kepadaku. Aduh saudara. Dia buka jati dirinya di hadapan murid-muridnya. Dan ini dicatat saudara. Puji Tuhan. Saya percaya Roh Kudus mengilhami penulis dari Matius ini saudara. Untuk menuliskan perkataan Yesus. Untuk kita bisa terima siang hari ini. Seperti Yesus mendekati kita dan berkata kepada kita. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa saudara? Kenapa Yesus menunjukkan jati dirinya seperti itu? Begini saudara. Ketika saudara butuh sesuatu selama saudara hidup dalam dunia ini. Dan sesuatu yang saudara butuhkan itu adanya di sorga. Maka Anda harus yakin, Anda harus percaya. Ketika Anda berdoa dan meminta dalam nama Yesus, maka nama Yesus punya kuasa untuk mengambil sesuatu yang ada di sorga dan diberikan kepada Anda. Contoh sesuatu yang ada di sorga. Mujizat kesembuhan salah satunya. Yang bisa melakukan mujizat manusia atau Tuhan? Tuhan. Mujizat itu adanya di bumi apa di sorga? Halo? Adanya di mana? Adanya di mana? Sorga. Terjadinya di mana? Di bumi. Siapa yang bisa melakukan itu? Yesus. Ketika dokter sudah hands up, Pak, Bu, maaf, bawa pulang saja. Sudah tidak lagi ada ilmu kedokteran yang bisa menolong Bapak ini, bawa pulang saja. Tunggu mukjizat atau waktunya tinggal sebentar lagi. Hands up dokter. Nah di saat itu kita butuh mukjizat kesembuhan. Baik buat diri kita sendiri atau buat orang-orang yang kita kasihi. Dan kita nangis minta sama Tuhan. Minta mukjizat. Kita minta dalam nama Yesus. Maka ketika dia berkenan, maka dia akan melakukan mukjizat. Memberikan mukjizat kepada kita dan kepada orang yang kita kasih sembuh. Itu saudara. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga ataupun di bumi. Apa yang saudara butuh? Yang adanya di sorga. Dia Yesus yang berjanji menyertai Anda. Punya kuasa untuk memberikannya kepada Anda. Yang di sorga aja.
dikasih buat kita, apalagi kebutuhan yang ada dalam dunia ini. Aduh saudara, saya baru aja melayani saudara di GGP, Gereja Gerakan Pantai Kosta. Gembalanya teman saya, waktu saya sekolah tingkat 2 di Sekolah Alkitab Cianjur. Adanya di Serpong sana saudara, Cikoleang namanya. Nama desanya daerahnya Cikoleang saudara. Masuk ke dalam. Bahkan untuk masuk ke posisi gerejanya aja saya harus, mobil saya tuh harus saya putar dulu ke belakang, balik lagi baru masuk kepala, kalau langsung belok nggak bisa. Saudara. Dan itu spionnya juga harus dilipat karena sempit sekali masuk. Salah dikit udah kejeblos saja ke parit. Tadi ke situ saudara, dia bersaksi saudara. Bagaimana dia bisa memiliki tanah gereja. Ada orang sakit, nggak meninggal. Saudara. Nggak meninggal. Maaf bicara, darah sama Nana udah keluar dari hidung. Nggak berhenti. Tapi nggak mati. Akhirnya ada satu jemaat ajak nih Bapak Gembala. Om tolong doain dong, itu keluarga saya. Oh ya udah, kapan? Besok ya, dia berdoa dulu saudara. Besok baru pergi. Begitu sampai di tempat orang sakit itu, saya lupa di rumah sakit atau di rumah, tadi dia nggak cerita. Ini Tuhan kasih hikmat kepada pendeta ini. Dia tanya sama anak-anaknya, sudah siapkah kalau kita berdoa supaya Tuhan panggil orang tua ini? Semua bilang, siap, kami siap. Kasihan orang tua ini, kasihan papa, saya lupa papa atau mama. Kasihan. Oke, kita sepakat semua ya, dia doa sudah. Dan selesai berdoa, dipanggil Tuhan. Udah selesai, kuburin. Nggak berapa lama kemudian dia ada acara, seminar apa. Terus dia ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini saudara kenal salah satu anak dari orang yang didoakan meninggal itu. Lalu dipanggil, sini, kamu kenal nggak nih pendeta? Aduh lupa ya. Ini pendeta yang doain orang tua kamu. Waktu orang tua kamu sekarat dan gak mati-mati. Ini pendeta yang doain, habis dia doa mati. Aduh om terima kasih ya udah doain. Sehingga papa atau mama tidak menderita. Terus tiba-tiba begini, om karena aku tergerak om. Mau berkati om butuh apa? Kalau udah begini Tuhan mau. Saya sedang butuh berkat untuk membeli tanah gereja. Dan akhirnya dia berkati saudara. Itu bukan kekuatan dia untuk cabut nyawa orang itu. Tapi dia minta dalam nama Yesus. Dan Tuhan melakukannya. Biasa pendeta tuh diberkati kalau doain orang sakit sembuh. Tapi Tuhan beda pada orang ini. Dia doain orang sakit mati. Tapi berkat juga tetap datang dalam dia. Dia pribadi yang luar biasa, yang tahu segala sesuatunya. Mati aja bisa diberkati, apalagi itu orang sakit sembuh. Tapi Tuhan bicara lain, sudah waktunya dia dipanggil Tuhan. Saya dengar kesaksian begitu kaget, saudara, luar biasa Tuhan saya. Dia punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang bisa cabut nyawa seseorang? Cuman Tuhan. Betul? Kalau belum waktunya Tuhan. Bisa. Jadi mati hidup seseorang bukan di tangan penyakit. Bukan di tangan orang jahat. Bukan. Di tangan Tuhan. Teman saya pendeta 7 kali terbalik mobil. Ada yang nabrak pembatas tol. Ada yang dia ngantuk lalu tiba-tiba ke pinggir sendiri. Saudara tabrakan, udah terguling-guling 7 kali kecelakaan. Nggak mati-mati. Belum waktunya Tuhan. Karena Tuhan mau panggil dia jadi hamba Tuhan. Tapi teman saya, murid saya udah jadi hamba Tuhan, saudara. Dia bikin satu gereja ketawa, saudara. Malam hari, saudara. Dia tidur di kursi gereja. Besok pagi, waktu mau doa pagi, dibangunin, udah gak bangun. Baru tadi malam dia bikin semua ketawa. Dengan leluconnya. Tapi pagi udah gak ada. Udah waktunya Tuhan. Sekalipun kita punya 15 dokter.
3 bagian kepala ngurusin kepala kita, mata, telinga semua. 3 lagi di badan kita, 3 lagi di kaki, semua cek semua. Kalau udah waktunya Tuhan pulang kita. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan. Lalu apa yang saudara butuhkan selama saudara ada di bumi ini? Pekerjaan, jodoh, order, tender. Apa yang saudara butuhkan? Ketika saudara memintanya dalam nama Yesus, Dia punya kuasa untuk melakukannya dalam hidup saudara. Pantes Paulus pernah bilang begini, Dia Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang cuman satu-satunya yang begitu Dia kasih. Dikasih buat kita, mati buat kita menebus dosa kita. Terus Paulus bilang apa? Enggak mungkin. Kalau yang lain Tuhan enggak kasih buat kita. Artinya Yesus anaknya yang tunggal yang ada di sorga dikasih ke bumi buat saudara dan saya, mati buat kita. Apalagi cuman kebutuhan hidup. Yang nilainya lebih kecil daripada Yesus. Nggak mungkin Dia nggak kasih. Maka Yesus perlu menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Kepadaku, dideketin, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa yang sedang saudara butuhkan? Apa yang saudara butuhkan? Di mana letak sesuatu yang saudara butuhkan? Ada di sorga atau cuma ada di dalam bumi ini? Semuanya bisa Yesus kerjakan dalam hidup kita. Dia pribadi yang luar biasa yang menyertai kita. Maka saya kalau butuh apa-apa cuma minta, Tuhan saya mau itu dong Tuhan. Walaupun saya tahu nilainya cukup besar. Dan sementara kondisi keuangan tidak memungkinkan. Karena ada sesuatu yang lain. Tapi namanya manusia kepengen sesuatu. Tinggal ngomong, Tuhan pengen itu dong Tuhan. Tuhan kasih. Saudara, saya pakai mobil sekarang. Dan saya mau katakan mobil itu sudah saya doakan 4 tahun. Mobil jenis itu, mobil tipe itu saya doain 4 tahun. Saya suka tunjuk-tunjuk mobilnya kalau lagi lewat di samping saya. Saya lagi naik mobil, tiba-tiba disalip sama mobil itu. Yang itu Tuhan mobil yang saya mau. Mau dong mobil itu Tuhan. Saya tunjuk-tunjuk tuh mobil. Apalagi kalau cuma di lampu merah saya lagi naik motor. Saya suka pegang tuh mobil. Yang ini mobilnya Tuhan. 4 tahun. Baru saya bisa dapat walaupun sampai hari ini masih nyicil. Tapi dapat. Karena saya pernah bilang sama Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Dan aku percaya Engkau majikan terbaik. Engkau yang gaji aku. Dan ada satu ayat yang saya pegang luar biasa. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Firman Tuhan yang saya pegang. Janji Tuhan yang saya pegang. Dan saya dapat itu semua. Karena saya tahu Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Haleluya. Apa yang kita perlu takutkan lagi dalam hidup ini? Enggak ada. Apa yang kita perlu cemaskan ini? Khawatir, cemas, takut, boleh. Karena itu manusiawi. Tapi jangan izinkan dia membesar dan menguasai hidup kita. Sampai kita lupa kepada pribadi yang menyertai kita. Itu yang enggak boleh. Nah sekarang saudara, kenapa kadang-kadang kita tidak merasakan seolah-olah kita tuh sendirian, seolah-olah tuh tidak ada jawaban Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa hal yang seringkali membuat kita seperti itu. Yang pertama, karena seringkali fokus kita bukan kepada Tuhan kita yang luar biasa, yang punya segala kuasa. Tapi fokus kita kepada masalah kita. Sama seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Fokus mereka di masalah, bukan di Tuhan mereka. Padahal Tuhan menyertai mereka yang bisa mereka lihat secara mata jasmani lewat tiang awan dan tiang api. Kita tahu cerita itu, benar saudara? Di siang mereka bisa lihat tiang awan. Yang bukan cuma menuntun, menunjukkan arah yang harus mereka tempuh. Tapi awan itu menaungi mereka, menghalangi sinar matahari yang terik panas luar biasa di waktu siang di padang gurun. Supaya mereka tidak kena panas itu. Jadi kayak dipayungin sama Tuhan. Dan mereka lihat itu. Dan waktu malam ada tiang api
Saya nggak tahu segede apa itu tiang api, saudara. Coba saudara menghayal sedikit tiang awan dan tiang api itu kira-kira segede apa gitu. Pasti besar sekali. Karena begitu banyak bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tiang api kayak obor gede gitu sudah. Yang menunjukkan arah mereka waktu jalan malam. Yang menghangatkan mereka di padang gurun pada waktu malam. Yang dinginnya luar biasa sudah. Duh, padang gurun tuh kalau siang panasnya luar biasa. Kalau malam dinginnya luar biasa loh saudara. Kenapa saya bisa tahu? Karena beberapa kali Tuhan izinkan saya bawa rombongan pergi ke Israel. Kalau kita masuk dari Mesir menuju Kanaan, satu waktu kita harus naik bus selama 10 jam lebih, saudara. Maka sebelum masuk padang gurun, kita akan berhenti di satu rest area. Dan kita disuruh apa? Ke toilet. Bapak, Ibu, ke toilet. Saya bilang, ayo semua ke toilet dulu. Ada yang bilang, aduh Pak, saya lagi gak kepengen buang air kecil Pak. Kepengen gak kepengen, buang. Karena setelah ini tidak lagi ada toilet. Karena kita akan masuk padang gurun. Karena nggak semua toilet di dalam bus bisa dipakai. Gitu. Tapi di tengah perjalanan masih aja ada. Ya puji Tuhan kalau yang pria ya, maaf bicara pria kan gampang kalau mau buang air kecil. Ya udahlah Pak, tolong sudah ada yang kebelet. Ya udah mau nggak mau di belakang bus. Yang pria nih, sorry saudara. Nah satu waktu kan saya juga ikut turun dulu dong. Saya harus hitung yang turun berapa nih. 1, 2, 3, 5. Udah, saya harus tungguin depan pintu. Supaya yang naik 5 lagi saya hitung. Saya nggak mau ada peserta saya ketinggalan di padang gurun. Saudara. Nah satu waktu saya pengen, panasnya kayak apa sih di padang gurun? Saya jauhin bus saudara. Begitu jauhin bus saudara. Itu panas matahari, panasnya luar biasa. Dan panasnya itu bukan cuma dari atas, tapi dari bawah itu saudara. Dari aspal, dari tanah itu kayaknya panasnya itu dari atas bawah saudara. Gimana bangsa Israel ya. Kalau gak ada tiang awan. Tapi mereka masih aja suka marah sama Tuhan. Kenapa? Fokusnya bukan di tiang awan, di tiang api. Yang merupakan bentuk penyertaan Tuhan. Tapi fokusnya di masalah. Setelah laut dibelah sama Tuhan, mereka bisa jalan di tanah kering. Jalan lagi, tiba-tiba mereka minum air, pahit airnya. Masih jangan mereka ngelihat ke Tuhan. Ada Tuhan nih menyertai tiang awan, tiang api. Pasti dia bisa ubah nih air pahit jadi manis. Kan mestinya gitu. Mereka harus lihatnya ke Tuhan. Tapi mereka lihatnya ke masalah. Marah sama Musa. Musa, pahit nih air. Kita minum apa? Mati ini di padang gurun gak ada air. Pahit nih airnya. Marah-marah sudah. Fokusnya di masalah, air pahit. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Tuhan baik lagi. Musa lempar kayu. Musa lempar. Kita minum jadi manis. Jalan lagi. Aduh gak ada makanan nih, lapar nih gimana? Marah lagi. Mestinya kan fokus ke Tuhan. Tuhan berikan makanan dong. Sementara aku jalan. Udah. Marah-marah dulu saudara. Tuhan kirim. Mana tiap pagi. Bangsa Israel tinggal ambil, tinggal makan. Bersuka cita lagi. Jalan lagi. Pengen makan daging. Ngomel lagi sama Musa. Apa nih makanan begini? Hambar, bosen nih makan begini. Enakan di Mesir dong, ada bawang pre, ada bawang bombay. Ini makannya cuma begini doang. Pengen makan daging. Marah lagi. Musa bilang lagi sama Tuhan. Tuhan kirim lagi burung datang ke perkemahan bangsa Israel. Nggak usah diselepet, udah turun sendiri tuh burung. Seringkali kita seperti itu, fokusnya bukan di Tuhan yang sudah melakukan banyak perkara dahsyat dalam hidup kita, tapi masalah demi masalah fokus kita di situ. Fokus kita di kehilangan pekerjaan, terus stres, bingung, cemas, terpuruk gitu. Fokusin ke Tuhan dong, dia punya banyak pekerjaan yang lain. Fokusnya ditinggalin pacar. Tuhan punya stok yang lain kok. Amin. Fokusin hidup kita ke Tuhan. Supaya kita rasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terus yang kedua, kenapa seringkali kita gak rasa tuh sesuatu yang luar biasa? Karena kita egois. Kita maunya tuh Tuhan nurutin kita, bukan kita nurutin Tuhan.
Selalu kalau doa maksa, selalu kalau minta maksa. Kalau kita minta sesuatu dan kita dapat dari Tuhan tidak seperti yang kita minta, kita marah tuh sama Tuhan. Ini hal yang kedua yang sering kali membuat kita gak rasa penyertaan Tuhan. Jadi akhirnya kita bersungut-sungut terus sama Tuhan. Karena fokus kita di masalah, karena kita egois. Maunya Tuhan melakukan semua yang kita minta, tepat seperti yang kita minta. Nggak bisa. Maka saya katakan kepada saudara, jangan suka maksa sama Tuhan. Kalau saudara maksakan sesuatu sama Tuhan, bukannya Tuhan gak bisa kasih loh. Tuhan bisa kasih. Tapi dengan catatan, resiko tanggung sendiri. Oh, saya banyak mendengar orang-orang yang hidupnya susah karena apa? Maksa sama Tuhan. Di awal ketika mereka maksa minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan kasih seperti yang mereka minta. Wah, mereka bersuka cita. Tapi di balik itu semua, saudara, ada masalah. Maka saya pakai hal-hal seperti itu untuk mengingatkan setiap jemaat Tuhan. Jangan suka maksa sama Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Maka jangan pernah berburuk sangka sama Tuhan. Pasti dia memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Cuman dibutuhkan kepercayaan. Yuk, keadaan dunia makin susah. Level iman kita, level kepercayaan kita harus kita tingkatkan, saudara. Kita harus percaya sekalipun kita tidak melihat. Kita harus beriman, pasti kita dapat. Karena Ibrani 11 katakan itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, pasti kita terima secara iman. Maka ketika kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, level kepercayaan kita tingkatkan lagi kepada Tuhan. Sehingga kita enggak fokus di masalah, tapi fokusnya di Tuhan. Percaya, dia punya banyak cara untuk melakukan segala perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Karena Yesus yang berjanji dan Yesus yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Segala kuasa. Baik di sorga dan di bumi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Saya undang pemain musik, song leader. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia akan turun tangan untuk memulihkanku dan dia akan turun tangan untuk memberkatiku. Yuk kita nyanyi pujian ini refnya saja. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Katakan dengan iman. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Lagi katakan dengan iman. Kau turun tangan. Apa? Memberkatiku. Lagi aku percaya. Aku percaya. Naikkan level iman dan kepercayaanmu sambil engkau menyanyikan pujian ini. Maka percayalah ketika Tuhan melihat engkau beriman, engkau percaya sungguh kepadanya, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak terduga. Sesuatu yang engkau butuhkan yang ada di sorga, dia bisa memberikannya kepadamu. Sesuatu yang engkau butuhkan yang adanya di dalam dunia, dia juga bisa memberikannya kepadamu. Semua itu akan terjadi ketika level imanmu engkau tingkatkan siang hari ini. Amin. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Yang percaya nyanyikan pujian sambil engkau mengangkat tangan. Aku percaya sekalipun engkau tidak melihat sesuatu dalam hidup, tetapi ketika engkau mempertahankan kepercayaan,
sesuatu itu pasti terjadi dalam hidup. Amin. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, Oh member lagi. Aku percaya, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat siang ini. Mereka adalah umat-Mu yang percaya kepadamu. Sekalipun mereka belum melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, tapi mereka mengambil keputusan untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau sendiri yang melihat hati mereka. Dan biarlah Engkau kerjakan keajaiban-Mu dan kedahsyatan-Mu dalam hidup mereka. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya, oh Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, oh members. Sekali lagi, aku percaya. Amin. Oh Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun Tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu sungguh mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bermohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sungguh diberkati, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini, Pastor Yofi. Kau berkati beliau Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan via transfer BCA 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan untuk jemaat Tuhan yang memberikan persembahan di tempat ini boleh melambaikan tangan jika belum dapatkan amplop. Dan amplop tersebut dapat diberikan ketika jemaat Tuhan hendak pulang dari tempat ini. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan persembahan ini Engkau boleh pakai untuk memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berikan hikmat kepada orang yang telah Kau percayakan untuk mengelolanya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Shalom. Saudara diberkati, amin. Sudah tidak panas? Wah, tadi jam 11 penuh sampai ke belakang. AC tidak nyala tapi jemaat tetap ada damai dan sukacita karena mereka mengucap syukur. Saya percaya kita semua yang hadiri juga saat ini juga diberkati luar biasa. Ada pengumuman saudara, dan di tempat ini ada 1 kali kebaktian pukul 10, dan di Hotel Ciputra ada 5 kali kebaktian dimulai dari pukul 9, 11, 1, 3, 5. Dan doakan supaya kita juga untuk di Hotel Ciputra, ya kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan iman percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita punya tempat semi permanen supaya kita tidak perlu pindah-pindah yang di Hotel Ciputra. Terima kasih Ibu Eva yang seharian dari pagi tadi sampai siang di bawah mengurusi perbaikan listrik. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Baik, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi mari sama-sama katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu Pastor Yofi Hendiawan, Tuhan berkati hamba-Mu dengan luar biasa kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati. Dan seluruh tim yang melayani dalam ibadah yang ketiga hari ini, Tuhan juga berkati. Jeripaya kami dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami, tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan lewat pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kami percaya jeripaya kami juga di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadikan kami jemaat yang kuat di dalam Tuhan, jemaat yang berkemenangan, jemaat yang selalu diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak.
Berkati tempat ini, pemilik tempat ini Tuhan, Pak Akong, Ibu Eva Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati. Segala usaha yang ada di tempat ini Tuhan berkati. Berkati juga GBI RMD dan Mogot, GBI RMD Hotel Ciputra. Berkati kota kami, kota Jakarta Tuhan berkati. Berkati Indonesia Tuhan, para pemimpin bangsa ini Tuhan juga berkati. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya kami boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa yang semuanya itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Karena itu arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan usaha toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik di tahun ini, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. God bless you.